Judul renungan, Madu dan Gandum dari Allah. Terambil dari Mazmur 81 ayat 17. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Saya sangat senang bangun tidur di pagi hari. Saya sangat menyukai fakta bahwa oleh kasih karunia Allah, saya menginvestasikan karunia-karunia saya setiap harinya dalam hal-hal yang memiliki arti dalam kekekalan. Paul Tripp dalam bukunya yang berjudul Penderitaan. Gandum dan madu dari Tuhan akan selalu bertentangan dengan keinginan kita yang sudah berdosa. Keinginan kita yang serakah dan tidak mau bertobat. Gandum yang mengenyangkan akan sangat kurang ketika daging ingin dipuaskan oleh dosa. Karena itu Anda dan saya harus berjuang untuk mematikan dosa-dosa kita. Kiranya Roh Kudus terus memampukan. Karena baik itu madu dari Allah dan gandum dari Allah, dapat juga berupa didikan Allah. Saudaraku, madu dan gandum bagi Kristus adalah cawan murka Allah, di mana kemuliaan dari Allah bagi Kristus diawali dengan kesakitan, rasa malu, kesepian, difitnah, diludahi dan mati sebagai seorang penjahat. Saya ingin Anda mengerti bahwa cara Allah mengenyangkan Anda dan saya dengan kekenyangan yang sejati tidak akan pernah sama dengan apa yang ada di pikiran Anda. Mengenyangkan bagi kita selalu membawa kita pada kebinasaan dan terus kehilangan kemuliaan Allah. Saya ingin Anda mengerti bahwa Kristus adalah roti kehidupan, makanan yang sangat Anda dan saya perlukan. Keinginan terdalam diri kita adalah Injil, di mana Kristus dan pengorbanannya dikabarkan, di mana kasihnya satu-satunya sumber sukacita sejati, dan didikannya adalah kesukaan sehingga kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Saudaraku, madu dan gandum dari Allah merupakan makanan kekal. Kalaupun ada berkat jasmani, itu adalah sumber daya agar kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Semua itu untuk memberitahukan Anda dan saya untuk selalu melihat kepada Dia yang mengaruniakan Kristus, yang melepaskan kita dari dosa, membawa kita pada hati dan pikiran yang kudus, untuk semakin membenci dosa, agar kita semakin mengasihi Allah dan sesama. Bersukacita dalam rancangan kekal Allah, inilah makanan itu, gandum dan madu dari Allah. Hidup di dalam Kristus, melayani Dia, bersukacita dalam Dia, dan memuji dan memuliakan Allah Bapa. Melihat tidak ada kebenaran yang ada di dalam diri kita, dan tidak ada hal yang dapat kita berikan kepada Allah selain dosa, dan semua dosa itu diubah menjadi kemuliaan oleh karena Kristus telah dihukum. Dan dosa kita ditimpakan kepadanya, dan kita dibenarkan oleh Kristus melalui kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Makna kasih yang luar biasa. Kita diberikan secara cuma-cuma kekudusan, kebenaran, dan kesucian untuk hidup dalam pertobatan setiap hari. Hidup dalam kesukaan untuk kemuliaan kekal dari Allah. Madu dan gandum itu adalah kemuliaan yang sangat kita perlukan. Hanya ketika Kristus menjadi pusat. Hanya ketika Injil satu-satunya yang kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita setiap hari. Maka manisnya madu, manisnya firman Allah, dan rasa kenyang dari Allah penuh karena Allah yang menciptakan kita. Akhirnya tujuan kita berikutnya adalah melayani sesama, membagikan madu yang manis itu, berbagi gandum yang mengenyangkan itu, dan memuaskan itu, dan hidup bagi sesama kita sehingga lahir petobat-petobat yang mengasihi Kristus, rela berkorban untuk Kristus, dan hidup dalam kemuliaan setiap hari. Hanya untuk Kristus saja dimuliakan dan dikabarkan dalam kehidupan yang sementara saat ini. Bapa yang sangat luar biasa, aku bersukacita di dalam didikanmu. Itulah gandum dan roti, sukacita sejati yang merusak kecenderungan berdosaku. Dan aku dapat merasakan bagaimana kasih-Mu mengalir dalam hidupku. Dan aku akan selalu ingin merasakan kehadiran Kristus saja. Dan biarlah aku melayani Kristus.
Kuasa Roh Kudus kiranya terus memampukan aku. Amin.